namaku Sarah Himni Pradita dari angkatan 2016 di jurusan Teknik Telekomunikasi. Kenalin, nama aku Raden Miftah Ramadan Syah Zainullah dari jurusan Teknik Telekomunikasi angkatan 2016. Aku Barik Suhirmansyah, Teknik Telekomunikasi 2016. Gue Dinda, gue alumni Teknik Telekomunikasi angkatan 2015. Nama saya Gede Aditya Pratama, saya alumni program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2015. Jadi dulu waktu TPB aku tuh belum tahu orientasinya itu pingin ke yang software banget, informatika, atau ke yang elektro banget, hardware kayak gitu. Terus dulu ada matkul PAR sama Daspro, itu tuh aku nggak terlalu suka dua-duanya. Jadi aku lihat nih ada jurusan Teknik Telekomunikasi yang dia tuh di tengah-tengah. Dia belajar hardware iya, belajar software juga iya. Terus plus kita belajar tentang komunikasi antar manusia. Jadi memang beneran erat sama kehidupan sehari-hari kita. Jadi nggak terlalu abstrak dan kebayang apa yang mau kalian pelajarin. Nah terus menurut aku di sini juga aku tuh pengen jurusan yang dia tuh belajar ilmu-ilmu baru yang bener-bener up to date sama teknologi yang ada sekarang di dunia. Nah telekomunikasi itu salah satunya. Contohnya kita belajar 5G, terus dan implementasi yang baru lainnya kayak gitu. Karena aku benar-benar passionate di bidang teknologi, khususnya di bidang teknologi telekomunikasi. Karena aku selalu tertarik dengan bagaimana cara dunia telekomunikasi bisa mengubah gaya hidup seseorang. Kayak misalkan smartphone di mana-mana sekarang ini, dan juga orang-orang sudah terkoneksi dengan internet. Maka dari itu aku pengen banget menjadi bagian dari yang mengembangkan teknologi telekomunikasi tersebut, baik dari sisi teknisnya hingga ke sisi manajemen dan bisnisnya. Kenapa aku masuk ET? Jadi sebelum aku memutuskan mau masuk ET itu, aku lihat kurikulum di akademik, aku bandingin semua jurusan yang ada di situ, lihat matkul yang ada di situ, dan kebetulan yang ada di teknik telekomunikasi itu ada matkul yang nggak ada di jurusan lain. Contohnya itu di komunikasi digital, pengolahan sinyal waktu kontinu sama discrete, sistem jaringan nirkabel, dan jaringan komputer. Dimana aku tertarik di matkul-matkul tersebut. Jujur dulu gue nggak tahu mau jadi apa, dan menurut gue di teknik telekomunikasi ini gue bisa belajar dari segi elektrikalnya dan juga dari segi informatiknya. Jadi gue bisa dapat dua-duanya. Jadi itu yang buat gue interest untuk masuk telkom. Dan juga kan sekarang everything's connected, dan ilmu yang kita pelajari di teknik telekomunikasi itulah yang menghubungkan semuanya. Jadi ilmunya menurut gue kepake banget di dunia sekarang ini dan dibutuhkan sekali. Aku udah pernah 2 kali magang. Yang pertama itu di PT Telkomsel, yaitu operator seluler yang ada di Indonesia tahun lalu. Di situ tuh aku di bagian network strategik. Jadi belajar gimana caranya menemukan solusi saat terjadi gangguan di base transmission sinyal atau BTS yang power yang buat kirim sinyal itu. Terus gimana caranya menemukan solusi yang tidak terlalu merugikan pelanggan dan tidak terlalu merugikan operator atau mengeluarkan kos yang besar. Jadi di sini butuhkan analytical dan critical thinking. Terus waktu zaman KP aku magang di PT Nokia. Nokia itu dulu adalah perusahaan ponsel. Nah sekarang mereka beralih ke vendor telekomunikasi. Jadi di sini aku di bagian network planning and optimization. Nah di sini dari awal tuh aku mulai planning gimana caranya nemuin daerah-daerah yang butuh ditingkatkan kapasitas sinyalnya, daerah-daerah yang butuh untuk punya revenue yang besar bagi operator. Jadi mapping daerah-daerah yang dia menghasilkan keuntungan yang besar. Terus mulai ke deploy BTS-nya, menentukan jenis teknologi, sampai ke solusi-solusinya. Kita monitoring nih setiap minggu. Jadi kalau misalnya ada gangguan, kita harus menemukan solusi yang terbaik sampai ke BTS itu bisa diberikan ke operator lagi. Nah, terus di sini aku juga belajar tentang teknologi terbaru yaitu 5G. Jadi di sini tuh aku belajar tentang implementasinya, kegunaannya, dan aku belajar juga udah tes performa 5G. Aku pernah magang sekali di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau disingkat TELIN atau Telkom Internasional. Nah, dia ini merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia yang ngurusin jaringan telekomunikasi seperti jaringan internet, voice, hingga SMS secara global, secara internasional. Dan di sana aku ditempatkan di divisi Network Performance dengan main objectives untuk
menganalisis serta mengevaluasi kinerja dari jaringan-jaringan tersebut agar tetap tercapainya nilai quality of service yang tinggi. Jadi di sana tuh aku banyak banget ngegunain tool dan software dari perusahaan untuk menganalisis kinerja dari jaringan tersebut dengan parameter performansi tertentu. Kayak misalkan aku menganalisis jaringan roaming atau jaringan klien yang melakukan transaksi voice secara internasional dan lain sebagainya. Dan hasil analisisnya aku bikin report baik secara daily, weekly hingga monthly. Dan yang paling seru, aku paling sering banget diajak meeting sama manajer aku. Jadinya tuh kalau di meeting ini aku banyak banget dapat insight tentang dunia pertelekomunikasian, khususnya di bidang bisnisnya. Dulu itu aku pernah magang KP di Inmarsat Batam. Inmarsat itu perusahaan operator satelit yang headquarternya tuh ada di London, Inggris. Nah, di sana itu aku ada di divisi network engineering. Jadi yang ku kerjain itu seputar troubleshooting network milik klien. Jadi klien Inmarsat itu ada sampai di luar negeri, contohnya itu Kanada. Kemarin itu aku troubleshooting network dari klien yang ada di Kanada, juga bikin software buat mereka. Gue pernah intern di PT Pacific Satellite Nusantara, perusahaan satelit, jadi IT Infrastructure Development, di mana gue bantu mereka handle ground segment satelit mereka dan juga buat quality report tentang produk baru mereka, ubikusinya aku gitu. Selanjutnya gue juga pernah intern di PT Lapi ITB sebagai telco consultant, bantu mereka handle proyek PT Telkom. Saya pernah menjalani internship sebanyak 2 kali. Pertama periode Juni sampai Agustus 2018, KP wajib di Lintasarta Bandung sebagai field engineer. Kemudian setelah lulus pada bulan Desember 2019 sampai akhir Januari 2020, saya menjalani internship sebagai Site Reliability Engineer di Dana Indonesia. Setelah internship di Dana, saya diterima bekerja sebagai software engineer di CBS Tekno, salah satu perusahaan outsourcing yang berada di kota Nagoya, Prefektur Aichi, Jepang. Kalau saya sendiri, saya lebih tertarik ke bidang wireless. Wireless ini adalah bidang yang lebih membahas ke bagaimana kita mengirimkan data melalui medium gelombang elektromagnetik. Nah, yang saya kerjain sendiri itu ada di bidang random access sama di MIMO. Random access itu bagaimana banyak device bisa berkomunikasi dengan menggunakan resource yang ada, bisa saling berkomunikasi dengan resource yang ada. Terus yang MIMO ini teknologi antena yang banyak dengan memanfaatkan SDMA, Spatial Division Multiple Access. Nah, sekarang gue lagi di commercial B2B di Link Aja, perusahaan fintech Indonesia, dimana gue handle klien, meeting dengan klien, presentasi depan future client. Biasanya sih gue ke BUMN, ke Pertamina, ke Telkom, ke banyak udah gitu. Dan nantinya gue akan pindah ke customer operations di Link Aja juga. Dan kenapa gue milih bidang pekerjaan ini? Karena gue personally mau karir yang lebih ke arah bisnisnya. Jadi gue gak apa-apa ada sedikit teknikalnya, tapi gue gak mau terlalu deep di teknikalnya. Jadi gue memilih start karir di commercial B2B supaya gue belajar tentang soft skillnya, gimana sih cara ngomong di depan orang, gimana presentasi yang baik dan benar yang menurut gue kurang didapatkan selama kuliah. Alasan saya memilih bidang pekerjaan ini karena saya ingin bekerja di perusahaan IT serta sejalan dengan apa yang saya pelajari dulu pada saat kuliah. Setelah saya internship di Dana, saya menemukan passion saya, yaitu di bidang software engineer dengan konsentrasi site reliability engineering. Menurut aku yang paling berkesan itu adalah dosennya tuh beneran care sama mahasiswanya, karena mahasiswa cuma dikit kan, jadi kita bisa cerita apapun ke dosen. Mereka sangat open dengan pencapaian kita di bidang akademik maupun masalah-masalah lain di bidang non-akademik. Terus waktu itu pernah dia nggak dapet KP, dosen yang bantu nyariin. Nah, kalau pencapaian yang paling membekas di teknik telekomunikasi itu waktu jadi ketua wisuda. Di sini tuh waktu itu belum ada ketua wisuda yang perempuan. Nah, kebetulan di sini tuh
mahasiswanya dikit kan, dan kesempatan kita untuk berkembang itu sama dengan himpunan-himpunan lain gitu. Jadi di sini kesempatan untuk mau jadi ketua, untuk stand out, untuk mengeksplor bakat kita itu tuh lebih besar menurut aku di sini. Itu pas ekskursi di tingkat akhir, karena biasanya di teknik telekomunikasi itu kita ekskursinya ke Singapura, which is itu seru banget karena kita satu angkatan yang bondingnya udah kuat banget, akhirnya bisa have fun, jalan-jalan dan refreshing bareng ke Singapura. Dan juga nggak cuma jalan-jalan, kita juga di sana mengunjungi perusahaan teknologi yang keren banget, contohnya kayak Cisco, Microsoft dan juga Oracle, hingga mengunjungi NTU. Selain itu, hal yang paling berkesan adalah sejak aku tingkat 2 di jurusan ini hingga tingkat akhir, aku dan juga ada teman aku selalu dipilih sebagai MC untuk membawakan acara di setiap acara yang diadakan oleh jurusan maupun perusahaan yang bekerja sama dengan jurusan ataupun stay. Contohnya kayak acara seminar, talk show, workshop, job fair, hingga acara yang diadakan oleh himpunan. Dan dari situ, aku banyak banget dapat insight tentang bagaimana manajemen acaranya dan waktunya, berkoordinasi dengan event organizer, membuat skrip, pensuasanaan dalam membawakan acara, hingga dapat melatih skill communication aku di depan banyak umum. Hal yang berkesan di ET itu ada dua, yaitu di bidang akademik sama non-akademik. Di akademik sendiri, yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya mengikuti program Student Exchange di Warsaw University of Technology, Polandia. Di sana saya mengambil jurusan teknik telekomunikasi juga. Jadi banyak pengalaman yang bisa didapat di sana. Dapat exposure internasional, selain itu juga bisa jalan-jalan. Selain itu, ya, di bidang non-akademik sendiri, saya suka di ET karena kita ini sebagai ET mempunyai himpunan IMT yang masih kecil, di mana plusnya kekeluargaan di ET itu sangat dekat. Itu waktu gue student exchange ke NUS di Singapura. Gue bisa ketemu orang banyak, bisa belajar sama orang-orang di NUS yang beda jauh sama dari kita di Indonesia ini. Banyak pengalaman berkesan yang saya dapatkan selama berkuliah di program studi teknik telekomunikasi. Untuk di akademik itu saya pernah ngulang mata kuliah pengolahan sinyal waktu diskrit. Padahal di awal itu saya yakin saya bakal lulus matkul itu. Dan ternyata hasilnya saya mendapatkan D. Kemudian di organisasi saya pernah dipercaya sebagai ketua bidang acara di acara terbesar Ikatan Mahasiswa Telekomunikasi Signum ITB, yaitu Telemotion 2018. Kemudian dan yang paling sangat berkesan menurut saya adalah di tahun terakhir sampai saya wisuda, saya mendapatkan kesempatan 5 kali ke luar negeri dengan gratis. Yang pertama adalah ke Tiongkok, program Huawei Seeds for the Future 2019. Yang kedua adalah lomba ICAM di Taiwan. Yang ketiga adalah summer school di NUS Singapura. Yang keempat, jalan-jalan setelah summer school ke Malaysia. Dan yang kelima, ICAPS di Korea Selatan. Hal yang paling berharga dipelajari pas kuliah. Pas kuliah menurut gue sih yang paling berharga itu praktikumnya, bukan pelajarannya, tapi cara nulis reportnya. Karena di dunia kerja itu kalian pasti ketemu sama yang namanya bikin report. Jadi kita sama praktikum tuh at least belajar lagi gimana sih cara nulis report yang baik dan benar. Nah nanti di dunia kerja bukan dapat nilai, tapi ditolak atau diterimanya report kalian. Mata kuliah yang paling kepake pas kerja itu ada dua. Yang pertama jaringan komputer sama praktikum-praktikumnya. Yang kedua adalah pelayanan tersambung dan komutasi awan. Untuk non-akademik itu yang paling kepake di dunia kerja, yang pertama adalah public speaking, dan yang kedua adalah negosiasi. Setelah lulus, aku tuh pengennya kerja dulu. Kemarin kan udah magang 2 kali di yang bidang telekomunikasi banget gitu kan. Sekarang pengen lebih explore ke telekomunikasi yang bagian bisnisnya. Jadi pengen ke kayak consulting IT kayak gitu misalnya. Terus atau pengen juga ke bidang oil and gas, karena sebenarnya implementasi teknik telekomunikasi itu bisa di bidang oil and gas kayak gitu. Nah, untuk rencana 5 tahun ke depan pengennya kerja dulu, habis itu ngumpulin uang yang banyak, baru bikin bisnis. Jadi nanti kalau misalnya udah settle, pengen bikin bisnis sendiri.
Setelah lulus nanti, aku sudah memiliki rencana untuk ingin bekerja di perusahaan teknologi, lebih tepatnya di industri IT maupun telekomunikasi, dengan mengeksplor lebih di bidang manajerialnya, yaitu di bidang business development dan sales. Kenapa? Karena aku ingin sekali membawa skill, experience, dan knowledge aku dengan background telecommunications engineering dan mengembangkannya untuk menggapai goals dari perusahaan teknologi tersebut yang aku sukai. Di lain itu, karena passion aku di bidang IT dan teknologi telekomunikasi, aku juga sangat tertarik untuk menjual produk teknologi dari perusahaan tersebut dan meng-engage atau mengajak para pemain bisnis lainnya untuk menggunakan teknologi dalam mengembangkan bisnis mereka. Dan untuk goals aku untuk 5 tahun ke depan, aku ingin sekali mengembangkan karir aku dengan mengambil MBA yang kemudian bekerja di perusahaan consulting sebagai technology consultant atau management consultant. Jadi kesempatan mahasiswa lulusan teknik telekomunikasi ini sebenarnya ada banyak. Di antaranya itu bisa bekerja di bidang industri, di manajemen, di manajer di perusahaan, bisa di bidang riset, akademisi, bisa melanjutkan S2, S3. Kalau saya sendiri, saya memiliki plan untuk melanjutkan S2, S3, atau bisa juga langsung direct PhD. Nah, kesempatan setelah lulus PhD ini bisa dilanjutkan untuk menjadi akademisi, atau juga bisa menjadi researcher di lab di suatu perusahaan dan menjadi researcher di research R&D departmentnya di suatu perusahaan tersebut. Kemarin gue habis interview di Cisco dan kalau dapet, insya Allah bismillah gue akan stay di sana karena Cisco itu number one best place to work di dunia ini. Jadi kalau dapet situ ya gue stay di situ, tapi kalau nggak dapet ya udah gue kerja 1-2 tahun, terus abis itu S2 palingan pengennya sih di luar tentang bisnis, kalau nggak tentang data sih gitu, sambil bisnis sampingan. Saya memiliki 2 plan untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah di bidang profesional. Saya ingin menjadi senior site reliability atau DevOps engineer di perusahaan di Jepang. Sedangkan untuk akademik, saya ingin masuk universitas yang ada di sini di Jepang, mengambil program studi computer science dengan topik riset mengenai cloud computing. Good luck pilih jurusannya, gue tahu pasti kalian lagi labil-labilnya, tapi ingat pilih jurusan itu jangan ikut-ikut teman, jangan ikut-ikut karena himpunannya keren lah apalah, tapi pilih jurusannya. Lo pilihlah apa sih yang bisa ngebantu lo mencapai mimpi kalian yang kalian inginkan gitu. Terus jangan belajar mulu, tapi cari temen juga, karena menurut gue networking itu lebih penting daripada nilai lo. Jadi kalau lo nggak pinter-pinter banget, cari teman aja yang banyak, nanti suatu saat akan berguna gitu. Untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu, kalian harus berani memulainya. Jangan takut untuk mencoba. Tidak apa-apa jika kalian gagal di awal, karena kegagalan di awal kalian itu bisa berbuah manis di akhir. Kalian bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena kalian sudah belajar dari kegagalan-kegagalan yang telah kalian buat sebelumnya. Jadi coba dari sekarang nih kalian gali dulu passion kalian tertariknya apa, sukanya apa. Terus kalian juga tentuin goals kalian untuk kedepannya. Jadi nanti pas kalian masuk jurusan, kalian tuh udah tahu apa yang mau kalian kembangin kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu nih passion apa yang mau kalian explore, kalian bakal melakukan itu dengan sepenuh hati. Terus yang kedua, penting banget untuk kalian punya supporting system selama di jurusan, terutama punya teman-teman yang selalu ada saat kalian demo pun atau saat kalian ujian kesusahan, gak ada teman belajar, kalian punya mereka kayak gitu. Jadi emang penting untuk punya membangun relationship dengan peer kalian yang bisa mensupport kalian kapanpun. Misalnya lagi demo, terus ada mereka yang bisa semangatin kalian. Terus misalnya lagi mau ujian, terus ujiannya susah, ada teman untuk bertukar insight dan teman untuk belajar bareng. Jadi kekeluargaan itu juga penting